Selamat siang para pemelotot YouTube Mantap Sawo. Sebagai kelanjutan sesi semalam yang sempat membahas iklan, nah, hari ini kita lanjutkan lagi pembicaraan ringan-ringan mengenai kehidupan sehari-hari. Belum sempat ganti baju tapi nggak ada persoalan, baju hanyalah casing, tidak penting. Yang penting adalah apa yang ada di dalam baju, siapa diri ini. Nah, terkait dengan tema siapa diri ini, saya ingin ke salah satu kader hebat dari Fakultas Sosial Politik yang kapan hari itu baru saja berbahagia karena telah wisuda. Namanya adalah Tretan Kacong Solikin. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Perasaan dulu. Solikin perasaannya manakala studi S1 telah dihabiskan lalu wisuda, bagaimana? Gimana Solikin? Perasaannya sih setelah di wisuda itu campur aduk. Ada senang dan juga ada kekhawatiran. Senangnya sudah di wisuda, sudah menempuh beberapa tahun itu di wisuda. Nah, lalu bimbang setelah wisuda dia mau ngapain? Itu yang menjadi bimbang. Namun tak jadi masalah kalau menurut saya. Toh kita jalani aja, jalani hidup apa adanya. Kebanyakan dari wisudawan itu memikirkan kita mau kerja. Nah, kalau saya berbeda dengan mereka. Toh kita kenapa harus bekerja? Sedangkan SDM yang pengangguran di sana itu banyak. Kenapa kita tidak rangkul saja? Kebanyakan di Indonesia itu orang pekerja semua. Jarang untuk mempekerjakan itu jarang. Kenapa? Karena ada investor asing yang masuk ke Indonesia sehingga menghambat para pengangguran yang ada di Indonesia ini. Begitu. Oke, jadi kalau boleh saya bilang ini stereotip ya. Bagi tiap lulusan entah SMA entah perguruan tinggi hari ini punya stereotip yang hampir mirip satu sama lain, bahwa kelulusan itu bisa berasa dua hal. Yang satu rasa suka karena telah melewati sebuah proses etapa dalam perjalanan hidup, tetapi juga ada perasaan kekhawatiran, keraguan tentang masa depan. Nah, berbicara tentang kekhawatiran atau kegamangan tentang masa depan yang tadi sempat dikhawatirkan oleh Solikin, ini nampaknya adalah akibat generasi muda yang telah lulus itu punya kekhawatiran itu sejatinya bukan kekhawatiran yang sesuatu yang datang dari instingnya, tetapi datangnya justru dari sebuah simulasi atau bentukan yang didesain oleh sebuah peradaban. Tadi Solikin sudah menyinggung sedikit hanya salah satu sisi sedikit dari peradaban, yakni investor. Nah, nampaknya Solikin sudah membuka pintu untuk melongok keluar tentang apa sebenarnya sisi melik tentang desain besar yang menghasilkan peradaban, sehingga peradaban ini mampu menggiring lulusan-lulusan itu pada sebuah perasaan emosi yang dalam tanda kutip paranoid. Padahal Solikin juga mengatakan bahwa
tidak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya, karena begitu lulus seseorang itu bisa menjadi seorang yang tidak mencari kerja, tetapi justru menjadi seseorang yang bisa merekrut teman-temannya, merangkul teman-temannya sebagai sebuah sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan atau semacam usaha bersama yang dikelola sendiri, dinikmati sendiri, dan tentu dengan modal sendiri. Nah, persoalannya adalah pikiran-pikiran yang dimiliki semacam Solikin tadi itu tidak banyak dimiliki oleh generasi lulusan. Kebanyakan mereka justru pikiran pertama yang terbetik adalah kemana mencari kerja. Nah, ini yang membedakan Solikin dengan generasi yang lain. Sebelum kita urai lebih dalam, saya ingin kembali lagi pada Solikin. Sebenarnya manusia itu kenapa harus bekerja? Ini penting supaya kita tahu apa yang dipikirkan generasi muda. Kenapa manusia harus bekerja, Solikin? Soalnya gini, sebagai manusia itu tentunya butuh kebutuhan, baik pun lahir ataupun batin. Nah, untuk yang lahir ini kita kan wujudkan dengan bekerja. Kenapa? Kalau bekerja kita mendapatkan upah, kita terus untuk dibelikan sandang pangan, kebutuhan keluarga dan sebagainya. Itulah tuntutan manusia untuk bekerja. Oke, saya bisa memahami jika manusia harus bekerja itu dalam rangka untuk agar bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan, karena hari ini kebutuhan-kebutuhan itu hanya bisa diakses melalui sebuah alat tukar yang namanya adalah uang. Uang sebagian besar hanya bisa diperoleh melalui sebuah kerja pada sesuatu. Nah, kerja pada sesuatu ini yang masih tanda kutip, karena sesuatunya di situ bisa sesuatu yang besar seperti perusahaan-perusahaan multi corporate, bisa sesuatu yang menengah, usaha-usaha modal dalam negeri, atau sesuatu yang kecil tetapi bermakna besar, misalnya adalah entrepreneur. Nah, barangkali lini entrepreneur ini yang luput, tidak disasar, dan tidak menjadi perhatian prioritas bagi generasi lulusan. Yang disasar biasanya adalah yang menengah ke atas. Tapi oke, kita kembali pada kebutuhan tadi. Untuk memenuhi kebutuhan manusia harus bekerja. Dengan pekerjaan mereka memperoleh pendapatan. Nah, pendapatannya ini saya kembali ke Solikin. Apakah seluruh pendapatannya itu dirupakan untuk kebutuhan, dihabiskan semuanya, atau ada untuk yang lain? Solikin, silakan. Nah, untuk pendapatan sendiri kan kita setiap orang itu kan mempunyai manajemennya masing-masing. Ada yang pendapatannya dihabiskan semua untuk sandang pangan, ada juga pendapatannya dihabiskan untuk foya-foya, ada juga yang dibagi sebagian untuk tabungan, sebagian untuk sandang pangan. Sebab itu bermacam-macam ya, manajemen setiap orang tuh macam-macam. Kalau menurut Solikin dihabiskan seluruhnya atau tadi pilihan yang kedua untuk kebutuhan dan apa tadi ditabung, gimana Solikin? Nah, kalau menurut saya sih lebih baik dibagi antara kebutuhan sama yang ditabung. Karena apa? Sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita nggak kocar-kacir untuk mencari sebuah dana. Nah, kita ambil dari tabungan itu untuk sebuah kebutuhan lagi. Itu kebutuhan yang sewaktu-waktu dibutuhkan bisa diambil dari tabungan tersebut. Baik, jadi Solikin nampaknya lebih bijaksana. Jadi pendapatan itu menurut Solikin sebaiknya di manajemen sudah demikian rupa, sebagian untuk kebutuhan, sebagian untuk ditabung. Tetapi Solikin begini, saya tanya lagi,
apakah manusia cukup banyak kebutuhan? Bukankah juga ada keinginan? Kalau kebutuhan itu kan begini, kebutuhan itu adalah sesuatu yang manusia miliki, sebab kalau tidak maka manusia tidak survive, tidak bisa hidup. Contohnya pangan, nah itu kebutuhan. Minuman kebutuhan, tempat untuk tidur, papan maksudnya kebutuhan, sandang, pangan, papannya. Terus berbaju karena martabat juga kebutuhan. Nah di luar yang kebutuhan itu kalau tidak dipenuhi manusia tidak apa tetap hidup. Tapi kalau kebutuhan memang harus dipenuhi, sebab jika tidak dipenuhi manusia tidak bisa survive, tidak bisa hidup. Kalau keinginan tanpa dipenuhi pun manusia tetap survive atau hidup. Nah bicara keinginan Solikin, apakah Solikin juga memiliki keinginan di luar kebutuhan, di luar tabungan? Kira-kira keinginan yang ingin dicapai Solikin apa? Keinginan sih ada, cuman untuk sekarang ini lebih fokus kepada antara memenuhi kebutuhan hidup dan juga tabungan untuk masa depan. Nah, nanti dari tabungan ini keinginan itu akan muncul, keinginan ingin mempunyai rumah, Kebutuhan itu, rumah tadi. nah, bisa diambil dari tabungan tersebut. Keinginan Solikin. Kalau rumah tadi supaya kita bisa tidur, punya papan, itu rumah, itu masuk kebutuhan. Terus pangan kebutuhan, minum, sandang itu kebutuhan. Di luar yang pokok-pokok ini kita sebut saja sebagai keinginan. Nah, Solikin tadi belum menyebut keinginannya apa, dari tabungan itu mau dipakai untuk memenuhi keinginan apa. Kan tiap manusia punya cita-cita. Nah, saya ingin tahu Solikin dulu keinginannya apa. Keinginan sih ada, yaitu satu, ingin memberangkatkan lagi kedua orang tuaku ke tanah suci. Ingin haji yang kedua kali ya. Terus itu Oh, buat orang tua, yang buat Solikin yang keinginannya buat apa? saya sendiri keinginan ya bisa menjadi seorang yang berguna bagi masyarakat maupun Nusantara. Nah, menarik ini, mulai semakin terkuat ini. Solikin mengatakan ingin menjadi seorang yang berguna bagi sesamanya, lebih besar Nusantara, lebih besar lagi umat manusia di seluruh dunia. Jadi ada dua hal yang dikuak oleh Solikin. Yang satu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, lalu yang kedua keinginan. Nah, kebutuhan dan keinginan ini sejatinya lebih kepada, kalau dalam terminologi psikologi, modus memiliki. Tetapi di pihak lain Solikin tadi mulai mengarah kepada modus yang lain di luar modus memiliki, yakni modus menjadi manusia yang berguna bagi sesamanya. Oke, kita beranjak lagi kepada konteks antara modus memiliki dan modus menjadi. To have and to be, menurut Erich Fromm. Kalau tidak keliru, saya pernah satu sakseretan menurut ya tahu moco lah sakseretan. Modus to have and modus to be. Nah, dalam rangka lebih detail mengenai apa itu modus memiliki dan modus menjadi, saya ingin beralih kepada Pak Bagus. Ditahan dulu Pak Solikin ya, ditahan dulu, kita mengarah ke Pak Bagus. Kita cocok sebut Pak Bagus ini jadi narasumber soalnya. Lu kono ini enak kene iki. Bagus. Kita tahu tadi Solikin sudah membuat contoh-contoh pada kita. Dari Solikin saya menjadi punya inspirasi banyak mengenai dua modus ini. Manusia di zaman modern ini nampaknya lebih ke arah modus memiliki ketimbang modus menjadi. Coba saya ingin diuraikan menurut sudut pandang
Pak Bagus apa Mas Bagus? Pak ketuaan awakmu. Pak Mas. Mas nek Mas itu yo Iya. ketok enggak kurang ganteng masa Mas. Ayo ganteng lah kan. Mas. Ayo Mas Bagus, silakan. Ya, jadi tentang modus memiliki ya. Jadi mungkin juga karena bentukan atau dorongan dari masyarakat dan lingkungan. Jadi di mana generasi muda ini didorong untuk menjadi atau memiliki cita-cita bahwa saya ingin jadi orang sukses. Jadi ketika ada kata-kata seperti itu, maka pun diartikan dengan sesuatu yang sukses itu adalah kita memiliki banyak materi, berlimpah materi, mempunyai suatu barang yang bermerek, suatu yang mewah. Jadi ketika di pola seperti itu, jadi sukses kemudian diartikan sukses itu adalah yang seperti itu. Jadi ya akhirnya ya gitu, jadi suatu yang pola sifat konsumtif. Jadi terus berupaya untuk memiliki, untuk mengejar, berambisi sesuatu yang materi tersebut. Oke. Jadi kalau bisa saya katakan dengan bahasa lain, Bagus ingin memberitahukan kepada kita bahwa manusia di zaman modern ini adalah manusia yang sedang sakit. Nama penyakitnya adalah modus memiliki. Apapun itu ingin dimiliki. Nah, modus memiliki ini berakibat pada karakter, di mana manusia modern ini dibentuk untuk serakah, dibentuk untuk bernafsu, dibentuk untuk dominasi, dibentuk untuk melakukan penguasaan-penguasaan. Apapun ingin dimiliki, saking serakahnya, bahkan penyakit sekalipun juga ingin dimiliki. Sehingga kalau di dalam tutur bahasanya itu secara tidak sadar itu menunjukkan modus yang sejatinya, dimana ketika orang sedang menderita penyakit kanker, dia mengatakan dengan sebuah bahasa, saya memiliki kanker. Kalau sakitnya adalah jantung, dia katakan dengan bahasa, saya memiliki kelainan jantung. Kata memiliki begitu merasuk di dalam bawah sadar manusia yang telah menjadi manusia-manusia bermodus memiliki. Nampaknya harta benda tidak cukup, penyakit pun harus juga dikuasai, dimiliki, dikangkangi. Lalu Bagus juga mengatakan kepada kita bahwa jiwa-jiwa semacam ini akan membuat masyarakat konsumtif, semuanya ingin diborong, semuanya ingin dikejar. Bagus tadi mendahuluinya dengan kata, ini semua adalah settingan, ini semua sejatinya adalah bentukan dari desain yang namanya peradaban, peradaban yang bermodus memiliki. Nah, peradaban yang bermodus memiliki ini menggiring masyarakat manusia ini ke arah kebanggaan-kebanggaan yang dibasiskan kepada modus memiliki. Orang bisa bangga jika telah memiliki rumah berapa Gus? 10. Orang bisa hebat kalau dia memiliki gelar pendidikan sampai atasnya dokter, itu apa Gus? Profesor. Oh tuh, nih profesor itu kepangkatan, pangkat akademi. Profesor itu diperoleh bukan dari sekolah. Gelar tertinggi sekolah yang saya tahu dokter deh. Tapi mbok menawa nek dhuwure meneh ora cetha, ora penting gelar. Ya. Itu pun juga melahirkan kebanggaan ketika seseorang memiliki gelar dokter. Orang memiliki pangkat, orang memiliki bawahan, orang memiliki status sosial, orang memiliki derajat, orang memiliki kehormatan.
Jadi dibasiskan keseluruhan hidupnya pada memiliki, dan memiliki. Nah, yang ingin saya kejar dari Bagus adalah pada saat orang bermodus memiliki, itu kira-kira andaikan apa yang dimilikinya telah tanggal satu persatu, itu suasana kebatinan apa yang akan terjadi? Silakan Bagus. Nah, iya, jadi di mana modus memiliki ini menurut saya berbasis pada kejiwaan, jadi berlandaskan pada free will atau kehendak bebas. Jadi ketika manusia itu memiliki sebuah keinginan, maka disitulah dia untuk melakukan pemenuhan, untuk melakukan memiliki. Jadi tapi tidak hanya itu saja, jadi manusia bukan hanya menyadari tentang kehendak dirinya sendiri, tapi juga ada yang namanya kehendak di luar dirinya. Jadi ada kekuatan di dalam sendiri juga ada kekuatan di luar dirinya. Jadi ketika kehendak atau kekuatan di dalam dirinya ini sejalan dengan apa itu yang dengan hukum alam, dengan kekuatan di luar dirinya, maka jika dia ketemu dengan kita katakan dia beruntung lah, dia punya keinginan, kemudian dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi juga ada suatu kondisi di mana kita punya keinginan, tapi juga di situ kadang tidak terpenuhi keinginan kita. Jadi kehendak kita dengan hukum alam atau dengan kita bertentangan dengan lingkungan, dengan orang lain di luar diri kita. Jadi saat itulah tercipta sebuah kondisi kebatinan, mempertanyakan sebenarnya apa yang saya inginkan dan sebenarnya apa yang seharusnya dan terjadi. Jadi terjadi proses berpikir di sana atau untuk mencari sebuah perenungan, mencari jawaban ketika apa yang dia ingin miliki tapi tidak tercapai. Baik, kalau boleh saya bahasakan ulang, Bagus ingin mengatakan kepada kita bahwa peradaban hari ini adalah peradaban sakit. Nah, peradaban sakit ini yang diserang itu adalah superegonya. Nah, kalau mengacu pada psikoanalisisnya apa? Sigmund Freud itu bahwa di dalam diri manusia itu ada sisi id, sisi ego, dan sisi super ego. Nah, peradaban yang ternyata berpenyakitan atau mengidap penyakit modus memiliki ini, yang disasar, yang diserang adalah super egonya. Pada dasarnya menurut id, manusia itu ingin menyalurkan hasrat primitifnya, ingin memenuhi kebutuhan yang paling asasinya. Lalu kemudian pada sisi ego, manusia memikirkan bagaimana caranya menyalurkan hasratnya ini agar tercapai. Pada sisi ego pula manusia mencari cara bagaimana agar hasratnya ini bisa direalisasikan. Nah, lalu kemudian itu bertemu dengan superego. Persoalannya superego yang ada di tengah peradaban kita itu adalah berupa norma-norma, nilai-nilai, ajaran-ajaran yang menggiring manusia pada sebuah pemikiran bahwa memiliki semakin banyak itu membanggakan, memiliki semakin banyak itu perbuatan terpuji, memiliki, menumpuk, menguasai, mendominasi dianggap sebagai sesuatu yang lebih atau sesuatu yang super dan layak dihormati. Nah, sehingga ditilik dari situ ada semacam konformitas. Jadi kebutuhan asasinya tadi yang disalurkan oleh ego melakukan konformitas dengan kehendak-kehendak eksternal atau peradaban masyarakat,
di luar dirinya ada kekuatan eksternal yang berupa norma, ajaran, nilai. Nah, ini kemudian melakukan konformitas. Karena yang eksternal itu menggiring si pribadi tadi untuk bermodus memiliki, otomatis sang individu tadi egonya di dalam merealisir hasratnya, memenuhi keinginan apa yang diinginkan oleh eksternal atau superego tadi. Dengan demikian, peradaban hari ini bolehlah sementara ini kita katakan sebagai sebuah peradaban yang mengidap penyakit modus memiliki atau to have modus. Saya ingin menggali lagi, Gus, yang lebih dalam. Pada saat orang terperangkap dalam peradaban modus memiliki ini, seseorang akan menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya terhormat, terpuji jika apa-apa yang telah dimiliki mampu dipertahankan, dan apa-apa yang belum dimiliki harus dikejar, diperjuangkan sesuai dengan konsepmu free will, kehendak bebas. Manusia harus mengejar dan memperjuangkan betul agar apa-apa yang belum dimiliki akhirnya nanti akan menjadi dimiliki. Dengan menumpuk kepemilikan semacam ini, orang tersebut akan menjadi semakin hebat. Sebaliknya yang ingin saya tanyakan, ketika apa-apa yang dimiliki ini gugur satu persatu, kira-kira orang tersebut akan semakin bangga atau semakin bagaimana? Lagi, ayo kembali ke Bagus. Iya, ya kembali lagi ke yang terjadi nantinya adalah ya penyakit. Nantinya ketika sesuatu yang sudah dibayangkannya, sesuatu yang begitu diinginkan, ingin dimiliki, tidak tercapai, kan terjadi ada penyakit tadi, penyakit psikologis yang bisa stres. Jadi ya itulah apa masyarakat modern sekarang. Jadi penyakitnya itu berdasarkan dari psikologinya sendiri, dari keinginan sendiri. Jadi dengan modus memiliki itu justru malah membuat dirinya itu semakin sakit, karena ketika apa yang dia ingin miliki atau dia sudah miliki itu tanggal satu persatu gitu. Iya, persis seperti dengan apa yang saya pikirkan. Jadi seorang individu manusia yang ada dalam perangkap peradaban yang mengidap modus memiliki itu, jika apa yang dimiliki ini tanggal satu persatu berguguran, maka orang itu semakin tanggal pula kebanggaannya, semakin gugur pula kehormatannya, sehingga berakibat pada psikis tadi seperti yang Bagus katakan. Orang itu akan mengalami kesakitan di dalam dirinya. Jadi innernya kena serangan oleh dirinya sendiri. Nah, kalau sudah kita bisa urai bahwa sejatinya masyarakat plus peradabannya tidak beres seperti ini, lalu kenapa ini diteruskan modus-modus semacam ini? Kenapa kita tidak menoleh pada sebuah modus yang dilupakan oleh orang modern, yang sebenarnya dulu nenek moyang kita, leluhur kita, spesial Nusantara, sangat piawai dan sangat terampil di dalam mengelola rohaninya untuk menghindari modus memiliki dan tetap pada makom modus menjadi. Nah, ini saya kira modus menjadi, guys. Ki pemlotot YouTuber iki ben rada cetok. Modus menjadi. Sik ngene kuwi. Jan-jane kae aku nek ndelok petani ning desa kae, secara kekayaan mereka ya ndak seberapa kaya. Terus mereka iki ya tapi ya sehat. Awake kekar, sehat, terus seneng gumuyu tiap hari itu kayak alam ini menjanjikan kegembiraan terus-menerus. Nah, saya ingin tahu, Gus, apakah yang seperti itu boleh dikatakan bahwa petani-petani di desa itu bisa menjalani hidup senikmat itu karena modus memilikinya sangat kecil,
tetapi modus menjadinya yang mengedepan. Iya guys, monggo. Bisa juga, jadi sesuatu yang digambarkan oleh Pak Didin tadi dikategorikan sebagai to be. Jadi sesuatu yang mendorong kita untuk memiliki juga dari basic drive atau sesuatu yang mendasar, yaitu rasa emosional, rasa takut. Jadi ketika kita punya rasa takut itu, misal tidak memiliki sesuatu hal atau satu benda itu, maka diri kita itu tidak merasa nyaman, tidak merasa tentram. Tapi ketika kita dapat mengendalikan rasa takut itu atau menerima sesuatu hal itu dengan apa adanya, kemudian kalau dalam bahasa Jawa ilmu titen, jadi diterima sesuatu itu apa adanya, kemudian dijalani, disyukuri, maka itu yang terbentuk adalah modus to be. Jadi kita modus menjadi, jadi kita lebih sehat, lebih senang, lebih sejahtera, lebih aman dalam batin kita. Iya, dengan kata lain bagus ingin mengungkapkan kepada kita bahwa modus menjadi itu apabila seseorang telah berhasil menggerus, bahkan kalau bisa meletakkan modus memilikinya, beralih ke modus menjadi. Menjadi apa? Ya menjadi dirinya, menyadari bahwa dirinya dijadikan sebagai khalifah di dunia, menyadari bahwa dirinya menjadi makhluk, menjadi pengelola atas dirinya, atas sesamanya, atas lingkungan semestanya. Dengan begitu, yang namanya penyakit-penyakit rohani ini akan menyingkir dengan sendirinya, karena orang tidak lagi tergantung pada modus memiliki. Bagi orang semacam ini, memiliki atau tidak, dia tidak akan hiraukan, bahkan terpikir pun tidak. Inilah yang dalam konsep agama disebut sebagai zuhud. Sugih ning ora krasa sugih, melarat ning ora krasa nek melarat. Ya. Jadi kudu cetha iki, guys. Donyane gak karu-karuan oke neng, dia merasa itu bukan miliknya, bahwa seluruh harta itu hanyalah titipan. Ya selain titipan, sebenarnya dia dihampiri oleh harta. Lalu harta itu sejatinya adalah untuk sesamanya. Pak Ali Markus kae, meskipun mobilnya ono 50 atau 100-an, kalau Pak Ali Markus pergi kan tidak mungkin 100 mobil itu dinaiki semua. Tentu saja yang menikmati adalah direkturnya, manajernya, mandor-mandornya, sopir-sopirnya. Pak Ali Markus ya tetap satu mobil cukup. Meskipun bisa punya rumah 30 rumah mewah, tapi kan tidak mungkin ke-30 rumah itu dihuni semua oleh Pak Ali Markus. Ya tetap satu saja yang dihuni. Nah lalu yang lain siapa yang menikmati? Ya buruhnya, babunya, tukang kebunnya dan sebagainya. Apa artinya? Artinya Pak Ali Markus bermanfaat bagi sesamanya. Ditilik dari sini sejatinya kita harus bersyukur jika di Indonesia ini berkelimpahan orang-orang kaya. Karena orang kaya yang zuhud adalah semacam berkah bagi seluruh penduduk Indonesia, di mana mereka bisa juga ikut memanfaatkan, ikut menikmati apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, sehingga keliru orang yang memusuhi orang kaya ini keliru besar. Ketok nek wong iki, iki wong loro, Gus. Wis kere, ya. Wis kere, mbambung, miskin. Punya kebencian pula pada orang kaya. Iri hati. Berarti orang itu sudah miskin, modusnya masih modus memiliki, belum beralih kepada modus menjadi. Kembali ke tema orang yang sudah beranjak ke modus menjadi tadi, bahwa orang yang modus menjadi ini adalah orang zuhud, orang yang tidak tergantung pada apapun yang dimiliki, sehingga hidupnya tidak dalam rangka mengejar kepemilikan, justru harta benda yang mengejar orang itu. Bayangkan kalau kita dikejar oleh dunia, bukan dunia yang kita kejar, itu
bagi orang lain yang melihat ini alangkah nikmatnya orang itu, tapi bagi si pelaku dia tidak merasakan apapun, karena bagi dia dikejar dunia itu sesuatu hal yang biasa, tidak perlu harus gembira. Kenapa? Karena orang tadi sudah tidak lagi bermodus memiliki, dia telah beranjak ke modus menjadi. Nah, sekarang kita kaitkan ini ke masalah cinta. Orang modern seringkali keliru di dalam memaknai cinta, seolah-olah cinta itu dianggap benda yang harus dimiliki, dikuasai, dikangkangi. Dominasi penguasaan atas cinta ini kan keliru, Gus. Keliru. Sehingga akibatnya ya sing sentralnya jangan nom biasa ini. Gus. Dadi nek ana bocah, jangan wis model awak-awakmu wis ra arek-arek kae. Naksir pada seorang gadis. Atau seorang gadis naksir pada seorang cowok. Kalau gadis ini masih bermodus memiliki, maka dia harus mendapatkan cowok itu, dikuasai, dikangkangi, kalau perlu direbut, didominasi, dianggap seolah-olah cinta itu benda. Maka jika tidak berhasil cowok ini dia dapatkan, maka dia akan putus cinta, patah hati, lalu kemudian marah pada dirinya, marah pada dunia, bahkan jika perlu dibunuh saja ini cowok. Ketimbang saya tidak berhasil memiliki, orang lain juga tidak boleh memiliki cowok ini, saya bunuh saja. Nah, kasus-kasus pembunuhan gadis pada cowok semacam itu bisa terjadi karena modus yang sedang berlangsung sejatinya adalah modus memiliki, bukan modus menjadi. Nah, ini nih kacamata yang tuwek kayak aku ini guys. Nih kacamata arek nom piye coba ae. Engko ganten seliki. Nah. Masa terus pacaran kok. Masa cerita. Berarti sih rawan pacaran kan ora iso cerita. Wis jual seliki nek. Bisa lah iso. Oh iya. Gini apa bisa dengan cerita sendiri. Jadi ketika seorang gadis mencintai seorang laki-laki, kemudian dia akan berupaya untuk bagaimana untuk menarik hati si laki-laki tersebut. Jadi dengan modus memiliki, yang akan dilakukan gadis itu akan adalah contoh, misal suatu gadis dikatakan cantik ketika memiliki tubuh yang langsing, ramping. Jadi maka si gadis itu akan berupaya untuk menguruskan diri, tidak makan, diet, yang justru malah juga berakibat pada kesehatan. Jadi pun ketika dia sudah berusaha dengan apa yang dianggap cantik itu tadi, itu juga akhirnya juga tidak mendapatkan hati si lelaki tersebut. Maka yang terjadi juga adalah dia sakit psikologis lagi. Jadi ketika dia sudah berusaha dengan di benaknya bahwa cantik dan sebagainya, tapi sudah mencapai hal tersebut, tapi tidak juga kunjung mendapatkan cinta lagi, ya akhirnya dia juga stres juga. Jadi ya itulah apa masyarakat modern saya. Jadi lebih untuk mendapatkan, lebih untuk menerima, bukan untuk memberi atau untuk aktualisasi diri. Baik, jadi saya tahu lah Bagus ini sejenis cowok yang takut pacaran, didekati cewek aja keringat basah keluar semua. Tapi nampaknya dalam hal berteori dia piawai. Saya tahu lah, nggak usah tutup-tutupi. Dan saya pikir pemelotot YouTuber yang cewek, khusus cewek, barangkali Anda suka dengan cowok yang unyu-unyu macam Bagus ini, yang takut dengan cewek, bolehlah hubungi di bawah ini ya, di bawah ini. Nggak tahu saya tidak ganti dari tadi malam. Nah, ini menunjukkan bahwa saya tidak terperangkap dalam modus memiliki, sehingga peduli setan saya
memiliki atau tidak baju ganti. Yang jelas saya telah beranjak ke modus menjadi. Wah, kayaknya. Kembali pada yang diungkapkan Bagus tadi, bahwa penyakit psikis yang disandang oleh seorang cewek itu tidak lain karena dia ingin berupaya keras agar agar memiliki perhatian dari sang cowok, agar dia memiliki hatinya cowok. Lalu dia berupaya berjuang menuruti konsep-konsep yang dibentuk oleh peradaban. Konsep cantik menurut peradaban yang bermoduskan memiliki dan mengindustri itu adalah mereka yang mirip dengan yang diiklankan. Jadi disebut gadis cantik apabila tubuhnya ramping, disebut cantik apabila rambutnya lurus. Jadi konsep cantik yang dibentuk oleh advertising, oleh industri, dan sejatinya dalam lingkup lebih besar dibentuk oleh peradaban bermodus memiliki, itu akan dia perjuangkan. Cewek akan berupaya agar dia menuruti konsep cantik bentukan tadi, sehingga ini bermuara pada sakit secara kesehatan jasmani, juga sakit secara rohani. Nah, bagaimanakah seorang cewek agar terlepas dari modus-modus memiliki di dalam hal bercinta semacam itu? Maka saya beralih saja pada seorang cowok yang punya pengalaman. Dia ingin memperoleh hatinya cewek, tetapi tak sampai. Nah, tapi bagi dia tidak penting karena anak ini telah modusnya sudah ke arah modus menjadi. Peduli amat sang cewek ini hatinya telah dimiliki siapa, sang cewek ini telah menjadi kekasihnya siapa, dia ndak penting. Yang penting bagi anak ini, dia menjadi manusia yang pernah memberikan hatinya, memberikan asanya kepada seorang gadis, meskipun sang gadis tidak tahu. Ya, saya beralih pada tretan kacang solikin. Silakan. Ayo kamera kasih. Oke, menanggapi dari Pak Didin. Karena menurut saya jadi ingat seorang bujangga, yaitu yang mengatakan bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Betul. Yang namanya cinta itu adalah saling menjaga, saling mengingatkan, saling memperhatikan, bukan memiliki. Bahkan orang yang sudah berumah tangga pun itu bisa pecah. Karena itu tadi, cinta tidak harus memiliki. Ini apa itu ada rumah tangga? Ini pengalaman-pengalaman ya di luar sana saya amati begituan. Kenapa? Nanti lucu sekali untuk menyikapinya, bahwa kebanyakan orang bahwa cinta itu harus dimiliki. Akhirnya apa? Setelah jelongo mengalami itu, jadi tindakan itu menjadi tindakan ceweknya dipukuli, ceweknya dicubit, entah itu jadi kriminalitas. Itu gara-gara cinta itu harus dimiliki. Begitu Pak. Oh iya, berarti menurut mungkin orang bercinta itu seharusnya nggak boleh modus memiliki. Harusnya modusnya adalah menjadi belahan jiwa, menjadi penggenap batinnya, menjadi pelengkap, menjadi pengayom, pelindung. Sehingga ketika cinta itu dijalani dengan modus menjadi, maka yang terjadi adalah seorang cewek bahagia ketika melihat cowok juga bahagia. Sebaliknya, seorang cowok akan bahagia ketika melihat ceweknya juga bahagia. Sehingga semua akan terlepas dari penyakit dominasi, penyakit penguasaan, dan lebih dalam lagi penyakit penjajahan, meskipun diatasnamakan cinta. Nah, saya pikir pemelotot YouTube untuk siang kali ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita ungkap dari sebuah modus menjadi dan sebuah modus memiliki, di mana kedua modus ini jika kita kelola dengan baik,
kita akan bisa mencapai hidup dengan bahagia. Pada kasus apakah modus memiliki ini boleh kita gunakan, dan pada kasus apakah modus menjadi ini harus kita gunakan. Kembali ke Sholikin tadi mengatakan bahwa manakala memenuhi kebutuhan hidup, maka modus memiliki boleh kita gunakan supaya kebutuhan hidup ini terpenuhi. Tetapi setelah kebutuhan terpenuhi, manusia harus beranjak menjadi modus menjadi. Sebab dengan modus menjadi, manusia tidak akan serakah, manusia tidak akan bernafsu, manusia tidak akan melakukan penjajahan antar sesamanya, karena manusia telah mengerem keinginan-keinginan. Dengan begitu, manusia tadi hidup dalam modus menjadi. Dalam bercinta pun kita harus mengarah pada modus menjadi, supaya kita tetap punya kebanggaan, supaya kita tetap merasa terhormat, merasa menjadi manusia tanpa celah, meskipun kita tak memiliki apapun, termasuk juga tak memiliki kekasih. Terima kasih perhatiannya para pemelotot YouTube. Madam Sumalawaru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli